majikan perempuan udah pergi nih teman-teman. Daripada aku heran sendirian, aku mau ajak teman-teman untuk heran bersama gitu ya. 6, 7, 8, 9, 10. Sudah sampai kamarku lagi teman-teman. Capek. Dari MTR ke sini tuh berjalan kaki tuh ya ada 15 menitan. Lihat. Apakah ini tuh berat banget teman-teman. Aku hari ini apa? Kerudung biru, gamis biru, tas biru, ya Allah, kok biru semua. Besok pagi lebaran. Teman-teman, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku pasti banyak salahnya sama teman-teman semua, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Baik melalui konten-konten aku ataupun komentar-komentar aku. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Aku juga sudah memaafkan semua kesalahan teman-teman ya. Baik yang teman-teman sadari ataupun yang tidak teman-teman sadari, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Aku sudah memaafkan semuanya. Ketupatku teman-teman, warnanya sudah coklat, nggak tahu nanti bisa kepake enggak ya. Ini baru hari Minggu loh. Sedangkan kita kan kumpul-kumpulnya hari Jumat. Hanya TKW Hongkong, lebarannya Senin, dirayakannya Jumat. Jadi di Hongkong itu hari Jumat tuh tanggal merah ya teman-teman. Jadi rencananya aku tuh mau ketemuan sama Rina. Dan aku tadi mampir ke Chandra. Karena bulan 4 itu Rina ulang tahun. Jadi aku rencananya pengen merayakan ulang tahunnya Rina ya. Ya dirayakan sederhana aja gitu. Jadi tadi aku nuker uang Indonesia teman-teman. Ini tuh ya. 20 ribuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lembar ini tuh ya 200 ribu itu 140 atau 139 ya uang 134 uang Hongkongnya. Nanti aku mau bikin buket uang. Kok aku nggak tahu nanti hasilnya gimana ya. Ini pertama kalinya aku mau bikin. Sebenarnya aku udah pesen dari Indonesia. Cuma ada kesalahan teknis dari ekspedisi akunya tuh bohong. Bilangnya udah tutup padahal yang tutup tuh cuma cabangnya dia sendiri aja. Begitu aku tahu dia bohong, aku langsung blokir orangnya. Nanti lain kali kirimnya jangan lewat dia, kurang ajar. Nah, ini kenapa barang-barang aku banyak banget ya? Kenapa? Ini tuh aku tadi beli celengan babi, sama seperti punyanya Cenur. Ini tuh $40. Kalau yang kecil $30. Ini yang gedenya $40 buat Rina, pesenannya Rina, kapas juga pesenannya Rina. Dan aku juga beli kue kering, ini pesenannya Rina. Dan yang bikin berat tuh ini. Aku beli tape. Baunya harum banget teman-teman. Yang bikin berat tuh ini tuh bakso $150. Bakso tenis jumbo mercon. Nah, ininya $40 teman-teman. Yang bikin berat tuh ini karena tanggal 4 aku rencananya mau bakso-baksoan sama Rina. Terus tapenya itu mau dibikin apa? Tape itu mau dibikin kue gabin, biskuitnya. Aku cari kemana-mana ketemunya hari ini. Baru pertama kali juga, belum pernah aku bikin, baru mau aku bikin ya teman-teman. Nanti teman-teman lihat aja hasilnya. Jadi kita itu beli tape, beli biskuit Hatari itu pakai uangku sendiri ya teman-teman. Bukan karena kita saking doyannya ya, tapi kita itu sebenarnya aslinya kalau harus jujur tuh kangen rumah teman-teman. Makanya kita tuh bikin makanan Indonesia, apalah inilah itulah, sebenarnya sih cuman menghibur diri ya. Apa ya? Kalau bahasa Jawanya sih memodo cangkem je. Jadi tuh ya menghibur diri aja biar lupa sama rumah, biar terobati sedikit gitu kangennya, vibesnya tuh biar ada vibes-vibes di Indonesianya gitu. Sebenarnya kita tuh itu. Makanya bikin makanan Indonesia atau apa. Jadi tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita tuh sebenarnya kita tuh pengen di rumah ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Narsi Channel.
Ini aku di mana tebak? Ya, kalau dilihat dari belakangnya pasti teman-teman tahu semua ini aku di dapur. Kalau buat kami para TKW, dapur itu udah seperti studio rekaman ya. Kebanyakannya ngambil videonya kalau di rumah tuh di dapur karena ini tempat yang paling aman ya. Maksudnya nggak mengganggu privasi majikan juga, ini kan di dapur gitu loh teman-teman. Namun hari ini teman-teman, aku bukan mau membahas tentang TKW. Aku mau membahas tentang majikan aku. Coba tebak ada apa di majikan aku? Ya Allah, jiwa gibahku ini baru aja selesai lebaran, baru aja selesai puasa ya. Ibaratnya kalau dosa-dosa kita diampuni karena puasa sebulan, baru bersih lagi nih. Dosanya nih baru nol gitu, baru dienolkan gitu ya. Udah mulai lagi nih mulutku nih. Enggak sih teman-teman, ini bukan gibah ya. Cuman aku tuh heran teman-teman. Mari teman-teman lihat. Aku tuh beneran sedang keheranan ya. Jadi majikan laki-laki tuh nggak ada di rumah gitu ya, nggak pulang semalam tuh. Nah, majikan perempuan udah pergi nih teman-teman. Daripada aku heran sendirian, aku mau ajak teman-teman untuk heran bersama gitu ya. Aku heran sekali lihat tempat tidurnya kok berantakan banget. Biasanya itu kalau suaminya nggak pulang itu, yang ini kan tempatnya majikan laki-laki, ini tuh rapi. Yang ini kan tempatnya majikan perempuan. Biasanya tuh yang berantakan tuh ini aja. Ini kenapa selimutnya dua-duanya ini kok berantakan semua teman-teman? Apakah ada orang lain yang tidur di sini selain majikan laki-lakiku? Aku tidak tahu, aku juga tidak menuduh ya teman-teman, cuman aku heran aja. Biasanya tuh aku tuh paling seneng kalau majikan laki-laki nggak ada di rumah, karena tuh rumah tuh bersih semua gitu, nggak ada rambut. Karena kalau majikan laki-laki di rumah tuh rambutnya tuh rontok ya, rambut kecil-kecil gitu ya. Kalau aku kan rambutnya panjang, majikan perempuan juga rambutnya panjang. Yang rambutnya pendek tuh cuman majikan laki-laki. Jadi kalau dia ada di rumah tuh wastafel tuh banyak rambutnya. Kalau ini kan dianya nggak ada di rumah tuh, jadi tuh bersih kan. Ini belum aku cuci tapi bersih gitu. Tuh toilet juga kalau dia ada di rumah tuh kotor gitu, tapi ini bersih tuh. Ini juga kalau dia nggak ada di rumah, bahkan aku tuh nggak usah nyapu karena di mana-mana tuh nggak ada bersih gitu ya. Kalau dia ada di rumah tuh kotor banget teman-teman. Nah ini tuh karpetnya majikan perempuan. Ini aku nggak pakai mic, semoga suaraku jelas ya teman-teman. Aku pakai mic kalau di luar aja ya. Kalau di luar kan berisik tuh suara orang-orang, suara angin, suara apa gitu. Kalau di dalam rumah kan nggak ada suara apa-apa ya. Apalagi aku nggak nyalain kipas, nggak nyalain AC. Jadi semoga suaraku bisa terdengar jelas. Ini vlog apa sih teman-teman? Vlog kok nggak jelas banget ya. Makanya kalau dulu kan aku kalau penontonnya sepi tuh ya aku marahin anakku, pokoknya aku kesel sama semua orang lah. Kalau vlogku sepi tuh kayak, kok kalian gak support sih? Kalau sekarang sih misal vlognya sepi gitu ya, ya emang siapa yang mau nonton vlog nggak jelas gitu ya. Jadi ya udah, kembali lagi kata Pak Han itu kan, kayak kata Papi Han itu, buat dokumentasi pribadi saja Mbak Arsi, jangan jadi beban, nggak usah dipikirin penonton sukanya apa katanya. Videonya adanya apa ya tinggal diupload aja ya sih. Nah ini yang bikin aku heran, kenapa selimutnya dua-duanya tuh berantakan semua, yang tidur kan satu orang. Kalau dulu waktu aku di Arab itu ya teman-teman, kalau dulu waktu di Arab tuh anaknya majikan tuh sering masukin laki-laki teman-teman. Padahal di Arab ya, bukan Arab sih, Abu Dhabi gitu ya. Jadi dia tuh berantem sama suaminya. Kalau berantem sama suaminya tuh ngambek tuh pulang ke rumah orang tuanya. Kalau suaminya tuh di kampung ya, namanya tuh apa ya, pokoknya di kampung lah, Rasel Kemah, Ajman, Sarjah, kayak gitu-gitu pokoknya di kampung. Nah orang tuanya rumahnya di Abu Dhabi dekat sama airport. Dia kalau lagi ngambek tuh kayak kesempatan gitu, suaminya di kampung dianya di kota gitu, masukin laki-lakinya tuh loncat lewat pagar gitu ya, nggak lewat pintu. Kalau lewat pintu kan kedengeran gitu sama orang tuanya. Nah kadang-kadang tuh aku yang memergoki tuh teman-teman, nanti aku tuh dikasih uang tutup mulut gitu, itu sering. Terus kan dia kalau keluar rumah tuh harus dianterin sama aku gitu, misal dia bilang mau ke salon gitu, terus kata bapaknya tuh kamu boleh pergi keluar rumah asal sama aku gitu ya, sama pembantu. Jadi tuh aku tuh diajak ke dia, tapi akunya tuh disuruh duduk di mana gitu, kayak misalnya di mall itu kan ada tempat duduk, aku disuruh duduk di situ, dianya ketemuan sama cowoknya ya, entah kemana entah ngapain gitu ya, kayak gitu. Terus aku nantinya dikasih tutup mulut untuk jangan cerita sama orang tuanya, bilang aja sesuai skenario dia gitu ya, ke salon terus shopping gitu, kayak gitu aja. Tapi
yang sebenarnya dia pergi sama cowoknya, aku didudukin di mall itulah teman-teman. Karena kalau di Abu Dhabi itu nggak kayak di Arab ya, sudah agak terbuka gitu. Jadi misal aku duduk di mall pun sendirian itu ya udah nggak itu lagi. Waktu itu aku udah pegang HP, jadi ya mainan HP kayak gitu. Tapi pada zaman itu tuh belum ada Facebook, belum ada WA, belum ada YouTube. Mungkin udah ada, cuman akunya yang belum tahu gitu ya. Jadi punya HP tuh ya buat selfie aja gitu, taunya tuh buat selfie terus dengerin musik gitu. Kayak gitu. Aku tuh kalau majikan laki-laki nggak ada di rumah, kayak perasaan aku tuh nyaman, damai. Nggak tahu kenapa. Tidur juga lebih nyenyak teman-teman kalau majikan laki-laki nggak pulang gitu ya. Karena nggak takut kesiangan gitu, jadi itu lebih damai sejahtera gitu. Kalau majikan laki-laki di rumah kan kadang-kadang tuh bangun pagi gitu, jadi akunya tuh kayak was-was gitu, takut bangunnya kedahuluan majikan gitu. Terus juga kalau majikan laki-laki di rumah tuh kayak seakan-akan tuh, aku kan ngegaji kamu, kok kamu nggak kerja, kayak nggak ngomong gitu sih, cuman akunya tuh merasa kayak gitu tuh, suka tarik nafas, suka manggil yang Harsi, Haya, kayak gitu tuh. Wah, kayaknya tuh nggak enak banget itu tuh. Kalau istrinya kan emang sudah ngomong, kalau aku belum keluar kamu jangan kerja. Jadi istrinya mah kayaknya tuh lebih suka aku di kamar gitu, jangan mengganggu pemandangan dia kalau lagi di rumah gitu. Nah kalau suaminya tuh kebalikannya, kayak seakan-akan aku ngegaji kamu kok kamu nggak kerja, kayak gitu. Jadi terus kadang-kadang tuh pergi 2 jam pulang lagi, pergi 3 jam pulang lagi. Kalau yang perempuan kan kalau udah keluar tuh sampai malam nggak bakalan pulang-pulang gitu. Terus kalau ada majikan laki-laki ya bingung aja gitu ya. Kita niatnya inisiatif biar kelihatan bisa kerja gitu. Biar nih aku digaji tuh aku kerja nih. Tapi nanti istrinya tuh salah paham, dikiranya aku cari perhatian suaminya, pengen kelihatan pinter di depan suaminya. Seperti aku waktu kemarin masak sop ya teman-teman. Maksud aku tuh ya, kan sop juga sesuai instruksinya dia. Nah kenapa waktu nggak ada suaminya si sop itu diminum? Ketika ada suaminya, dia bilang sop itu kemanisan. Jadi serba salah gitu ya. Kayaknya tuh dia tuh pengen kalau di depan suaminya aku tuh kelihatan bodoh gitu. Nah akunya niatnya inisiatif, beli roti, kesukaan majikan, bikin apa yang majikan suka. Maksudnya aku kan kerja digaji gitu, pengen kelihatan aku kerja. Tapi istrinya mengiranya aku tuh pengen caper di depan suaminya, pengen kelihatan pinter di depan suaminya, terus dia nantinya menjelek-jelekan aku. Jadi ya lebih enakan nggak ada suaminya lah, menurut aku mah lebih, akunya tuh lebih aman gitu, istrinya juga nggak tantrum gitu. Karena istrinya tuh kalau kesel sama aku ya cemburu gitu, nggak berani marah sama aku tuh ya karena emang nggak ada alasannya. Tapi nanti tuh marahnya tuh ke suaminya gitu. Ya tantrum ke suaminya tuh ada aja yang alasan kipas rusak ya, alasan apa gitu yang nggak masuk akal banget. Nah, sudah rapi nih teman-teman. Kenapa videonya aku singkat? Karena aku lama kalau ngerapihin ini tuh ya teman-teman. Ini selimutnya aja double. Nah, ini terus tinggal aku ngelap-ngelap. Terus nyapu. Itu jendela masih bersih. Udah aku elap 3 harian yang lalu ya. Nyuci toilet terus udah teman-teman. Hari ini nanti majikan makan malam cuman majikan perempuan aja. Jadi aku bisa istirahat beberapa jam gitu sambil ngedit-ngedit video, sambil interaksi sama teman-teman. Panas guys, panas banget. Enak. Entah berapa jam aku bikin ini guys. Gak bisa secantik yang di orang-orang bikin itu ya, karena ini kertasnya tuh bukan kertas yang orang Indonesia biasa bikin untuk buket bunga tuh. Ini tuh yang buat bungkus kado biasa, jadi tuh nggak bisa, kertasnya tuh nggak bisa berdiri guys. Ini tuh supaya berdiri tuh akal-akalan aku aja. Aku sanggah pakai tusuk sate yang gede itu loh guys. Ya lumayan lah segini juga. Entah berapa jam aku bikin ini. Hasil kerjaku guys, gara-gara dibohongin sama tukang paket ya. Aku tuh sudah pesen di Lazada. Nah dibohongin, katanya udah tutup. Pas aku tanya lagi, kenapa kamu bohong? Aku bilang, iya katanya
apa sih, cabangnya aku aja yang tutup karena paketannya cuman sedikit. Ya iya sedikit pelanggannya, kamunya tuh suka bohong. Kalau aku suruh kirim ke kos WB, dikirimnya ke Mongkok. Kalau disuruh kirim ke Mongkok, kirimnya ke kos WB. Langsung aku blokir orangnya. Terus aku marahin, aku bilang jangan lagi kirim lewat dia. Semoga suka perpaduan warna merah, silver dan juga golden.